Pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah jadi stempel penguasa. Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama atau NU, gaungnya memang sudah berkumandang. PBNU akan menggelar Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. PBNU akan menggelar Musyawarah Nasional atau Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar atau Konbes NU di Jakarta dalam waktu dekat. Sejumlah kiai sepuh Jawa Timur Senin 20 September lalu mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Intinya meminta agar Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama berlangsung pada tahun 2021 sekarang ini. Ada juga yang mengusulkan tahun 2022, pertimbangannya COVID-19, seperti PWNU DKI Jakarta, PWNU Sumatera Selatan, dan PWNU Kalimantan Utara, serta PP Fatayat NU. Soal waktu, menurut Ketua Komite Kitoh Nahdlatul Ulama atau KKNU, Profesor Dr. Haji Rahmat Wahab, MPD, MA, lebih cepat lebih baik. Ia mengharapkan para kiai sepuh Jawa Timur logis. Kalau molor terus, kredibilitas dan wibawa organisasi ini semakin jatuh. Mundur bukan berarti berkualitas, kata Profesor Rahmat Wahab. Lalu, soal pandemi COVID-19, kata Profesor Rahmat, kini kondisi sudah melandai. Tentu peserta muktamar harus taat protokol kesehatan. Ormas lain bisa melakukannya, masa kita tidak bisa? Apalagi faktanya, syahwat politik pengurus NU sekarang semakin vulgar. Ini berbahaya bagi NU ke depan, kata Ketua Tanfijiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2011-2016 ini. Profesor Rahmat menyatakan bahwa banyak hal yang harus segera mendapat koreksi dari perilaku oknum pengurus NU. Dalam pandangannya, diam-diam PBNU sekarang ini sudah terbeli. Pengurus NU lebih suka bersenang-senang dengan kekuasaan dan jabatan dan lain-lain. Karena itu, kata Profesor Rahmat, akhirnya NU seperti stempel penguasa. Pengurus NU senang ketika ormas ini mendapat lahan 10 hektar. Sementara kita diam ketika ratusan warga NU dalam ancaman seperti dialami Rocky Gerung. Ini jelas bukan NU yang diinginkan Mbah Hashim, Mbah Wahab, dan Gus Dur, kata Profesor Rahmat. Menurut Profesor Rahmat, kondisi seperti ini berpotensi besar munculnya praktek politik uang. Padahal ini harusnya kita lawan. Dan ini sesuai keinginan kita membangun peradaban baru yang menjadi komitmen Nahdlatul Ulama dalam memasuki abad kedua kelahiran NU. Profesor Rahmat mengatakan sekarang ini momentumnya sangat tepat bagi generasi muda Nahdlatul Ulama mengambil alih estafet kepemimpinan NU ke depan. Bersihkan politik uang dalam segala proses suksesi kepemimpinan NU di semua level. Jika kita bisa mewujudkan bersama-sama, maka ini kontribusi besar terbangunnya Nahdlatul Ulama yang sejalan dengan Kitoh NU. Nahdlatul Ulama sebagai institusi membangun peradaban tinggi, butuh kepemimpinan yang berintegrasi tanpa dibebani dosa masa lalu yang semakin menggurita. Sekarang, kata Profesor Rahmat, semua kader Nahdlatul Ulama punya hak mencalonkan dan dicalonkan. Saat ini adalah waktu yang tepat melakukan filter terhadap calon-calon yang akan membangun NU ke depan, sekaligus memberikan dukungan kepada kader-kader potensial yang bisa mengakselerasi kemajuan Nahdlatul Ulama di masa-masa yang semakin sulit di tengah-tengah era disrupsi atau perubahan besar-besaran ini. Profesor Rahmat juga menyinggung pimpinan PBNU yang suka liar, mengobrol wacana dan membingungkan umat. Ini bisa berakibat fatal karena masih kacaunya pemahaman terhadap agama. Profesor Rahmat mengatakan pemimpin Nahdlatul Ulama seperti itu sangat merepotkan masyarakat Nahdlatul Ulama dalam menjaga martabat Nahdlatul Ulama. Pimpinan Nahdlatul Ulama itu kalau bicara harus memilih diksi yang tepat dalam mengartikulasikan gagasannya. Jangan hanya ingin seperti Gus Dur, tetapi kecerdasannya tidak sama dengan Gus Dur. Akibatnya, banyak kalimat yang tidak argumentatif, justru malah membingungkan umat.